Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini untuk yang terakhir kalinya dibekali anak-anak dengan materi terakhir matematika bab pengolahan data ya. Perhatikan videonya ini baik-baik sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugas matematika yang terakhir dengan baik ya. Jika videonya ini masih dirasa kurang jelas, maka anak-anak bisa bertanya langsung kepada saya, bertanya langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Baik, selamat menyaksikan sampai selesai, semoga sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kita ke bagian akhir dari materi pengelolaan data, di mana kita akan membahas tentang pusat data, modus, median, dan min atau rata-rata ya. Kita akan menambahkan materi bagaimana jika datanya sudah disajikan dalam tabel dan dalam diagram, lalu kita diminta mencari modus, median, dan min dari data yang berbentuk tabel dan diagram. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, modus, median, dan min dari data tabel ya. Misalkan ada data nilai ulangan matematika kelas 6 disajikan dalam tabel berikut. Ya, nilai 5 ada 2 siswa, nilai 6 ada 4 siswa, nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 5 siswa, nilai 9 ada 2 siswa, nilai 10 ada 1 siswa. Kemudian tentukan A modusnya, B mediannya, dan C min atau rata-ratanya. Mari kita jawab bersama. Yang pertama kita menentukan modusnya. Modus datanya berapa ya? Perhatikan tabel data nilai ulangan matematika kelas 6 tadi ya. Maka dari tabel ini kita dengan mudah bisa menentukan modusnya dengan melihat frekuensi terbesar atau banyak siswa yang terbanyak itu nilai berapa. Di sini sudah kelihatan modus datanya adalah nilai dengan frekuensi terbesar, yaitu yang terbanyak adalah nilai 7. Maka dari tabel di atas sangat mudah ditemukan modusnya, yaitu nilai 7 karena frekuensinya terbesar atau terbanyak nilainya ya. Kemudian yang kedua, B, kita akan menentukan median ya. Bagaimana cara menentukan mediannya? Ya, tabel yang tadi digunakan ya. Maka untuk mencari median ini kita harus tahu banyak siswanya, semuanya ada berapa ya. Maka ini kita jumlahkan banyak siswanya, setelah dijumlahkan ada 20. Nah, 20 itu adalah genap ya. 20 tengah-tengahnya adalah 10. Kalau genap berarti data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2, itu mediannya ya. Maka anak-anak perlu menambahkan satu kolom di kanan tabel ini, yaitu data ke, kolom data ke ya. Nilai 5 itu ada 2, maka ini data 1 sampai 2 ya. Kalau dituliskan kan seperti ini ya. Data pertama 5, data kedua 5. Kemudian setelah itu kan ada nilai 5 sudah habis, sekarang nilai 6. Nilai 6 ada 4 ya, maka ini adalah data ketiga sampai data ke-6 ya, seperti ini ya. Data ketiga sampai data ke-6 kalau ditulis seperti ini. Data ketiga, keempat, kelima, ke-6. Sudah habis karena 6-nya hanya ada 4. Maka selanjutnya adalah nilai 7. Data ke berapa? Ya tentu saja data ke 7 sampai data ke 12 ya. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Data ke 7 sampai data ke 12. Kalau dituliskan seperti ini ya. 7-nya ada 6 ya. Data ini data ke 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita tidak perlu meneruskan karena kita hanya butuh data ke 10 dan data ke 11. Nah, data ke 10 yang mana toh? Nah, ini data ke 10 ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data ke 11 nya ini, sehingga medianya adalah data ke 10 itu 7 ditambah data ke 11 itu juga 7 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Sebenarnya kalau sudah ada kolom seperti ini, angka yang seperti ini, deretan datanya tidak perlu ditulis sebenarnya ya, karena dari tabel kan sudah terbaca. Kalau ditambah kolom berarti kalau di sini 2 berarti data 1 sampai 2, lanjutannya ya pasti setelah 2 ya 3 sampai berapa ya, ini ditambahkan 2 tambah 4 6, setelah 6 berarti data ke 7 ya, 7 sampai berapa ya, 7 sampai ini 2 tambah 4 6 tambah 6 12. Nah, cukup ya, karena kita sebenarnya hanya butuh data ke 10 sama data ke 11. Nah, ditulis seperti ini hanya untuk memudahkan anak-anak memahami kolom tambahan ini. Baik, kemudian yang ke C, kita akan menentukan rata-rata atau min ya dari data yang tadi. Bagaimana cara menemukannya? Maka datanya kita buat lagi. Setelah tahu jumlah banyak siswanya ada 20, maka kita perlu menentukan jumlah nilainya ya, karena rata-rata kan rumusnya untuk 20 siswa adalah jumlah nilai 20 siswa dibagi dengan 20. Maka kita perlu menambahkan kolom di sebelah kanan jumlah nilai seperti ini ya, jumlah nilai. Berapa jumlah nilai 5? Karena datanya ada 2 siswa, maka tentu saja jumlahnya 2 kali 5 sama dengan 10. Berapa jumlah nilai 6? Karena ada 4 siswa, maka jumlahnya ya 4 kali 6 ada sama dengan 24. Berapa jumlah nilai 7? Karena ada 6 ya jumlahnya ya 6 kali 7 sama dengan 42. Jumlah nilai 8 berapa? Karena ada 5 siswa ya 5 kali 8 sama dengan 40. Jumlah nilai 9 berapa? Karena ada 2 ya 2 kali 9 sama dengan 18. Jumlah nilai 10 karena hanya ada 1 anak, maka ya 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, jumlah nilainya kita total, kita jumlah hasilnya 144. Rata-ratanya diketahui dari sini ya, rata-ratanya adalah jumlah nilainya berapa? 144 dibagi banyak siswanya berapa? 20, sehingga hasilnya adalah 7,2. Ya, itu untuk data yang disajikan dalam tabel ya, sudah anak-anak hitung modus, median, dan min atau rata-ratanya. Sekarang kita akan ke data yang penyajiannya dalam bentuk diagram ya, diagram seperti ini ya, ada modus, median, dan min dari diagram batang ya. Data nilai ulangan matematika kelas 6 disajikan dalam diagram berikut. Diagramnya seperti ini ya, hampir sama dengan tabel, cuma ya tabel tadi kita gunakan dan kita ubah ke dalam diagram batang seperti ini. Nah, tentukan modusnya, B mediannya, C min atau rata-ratanya. Mari kita jawab yang pertama. Nah, modusnya ya, modusnya bagaimana? Lihat kembali diagram batangnya, maka kita akan mudah menemukan dalam diagram batang modusnya yang paling panjang ya, paling tinggi ya, frekuensinya yang paling banyak ya, modusnya yang frekuensinya terbesar terbanyak itu nilai 7 ya, maka modus datanya adalah nilai 7. Kemudian kita ke median ya. Median kita lihat kembali data yang tadi dalam bentuk diagram wujudnya seperti ini, maka medianya sudah kita tahu jumlah atau banyaknya data ada berapa ya. Banyak data, caranya menghitungnya dilihat frekuensinya. Di sini ada 2, kemudian ditambah 4, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya 20. Nah, siswanya ada 20, kita ingat 20 itu genap, maka medianya ya data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2.
Nah, kita lihat di sini nilai ini data keberapa, nilai 5 ini. Ada 2 ya, data pertama sampai data kedua, data 1 sampai data 2. Karena ada nilai 5 sebanyak 2 anak seperti ini, 5. Kemudian ada nilai 6, data keberapa? Tentu saja data ketiga. Sampai data keberapa? Karena ada 4 anak, maka ini sampai data ke-6. Kalau ditulis seperti ini ya, data ke-6 ada data nilai 6 itu data ke-3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ada nilai 7, maka nilai 7 itu adalah data ke-7 sampai ke berapa? Sampai ke, kan ada 6 maka ditambahkan 6 dan sampai ke 12 ya, sampai 12. Maka kalau ditulis seperti ini. Ini data ke-7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya ulang lagi, sepertinya penulisan deret angka ini tidak perlu sebenarnya ya, dengan melihat di kolom di bawah tulisan diagram ini sebenarnya sudah mengerti bahwasanya dibutuhkan sebenarnya hanya data ke-10 dan data ke-11 saja ya, sedangkan ini hanya untuk memperjelas bagaimana sebenarnya mengurutkan data dari kecil ke besar. Data ke-11 ada di mana? Data ke-10 dan ke-11 ada di mana? Nah, di sini ada data ke-10, data ke-11-nya di sini. Ya, ini untuk medianya berarti tengah-tengahnya ini, karena datanya kan 20 genap ya. Jadi medianya rumusnya sudah ada untuk data 20 nilai, yaitu data ke-10 tambah data ke-11 dibagi 2, data ke-10 7, data ke-11 7 dibagi 2, 14 bagi 2 sama dengan 7. Kemudian untuk yang terakhir yaitu C, menentukan min atau rata-rata berapa caranya, bagaimana caranya ya. Perhatikan data seperti ini, kita tadi sudah mengetahui harus tahu banyaknya data, banyaknya siswa ada berapa, ada 20, sudah tahu tadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 1, banyak data atau banyak siswanya ada 20. Kemudian jumlah datanya ya kita lihat di sini ada nilai 5 sebanyak 2 anak, maka 2 kali 5 kemudian ditambah ini berapa, 4 kali 6, kemudian ditambah berapa, 6 kali 7, kemudian ditambah 5 kali 8, ditambah berapa, 2 kali 9, ditambah 1 kali 10 ya, seperti ini jumlah datanya kalau dihitung 144. Sehingga kita lihat ya, ini ilustrasi gambarannya itu ya, sebenarnya anak-anak sudah mengerti tadi ya, kenapa ini 2 kali 5 karena nilai 5 ada 2, ini juga 4 kali 6 karena nilai 6 ada 4. Ini adalah berapa, 6 kali 7, di sini ada 5 kali 8, di sini 2 kali 9, dan di sini 1 kali 10. Nah, sudah tahu rata-ratanya 11 nilai 20 siswa dibagi 20 sama dengan 144 dibagi 20. Kalau hitungannya benar, hasilnya adalah 7,2. Nah, itu saja anak-anak ya, materinya sampai sini. Sekian, terima kasih. Semoga kalian sukses. Nanti untuk penyiapan PAT, anak-anak akan diberi tugas kedua, matematika bab 9 tentang pengelolaan data. Ya, semoga anak-anak sukses dalam PAT, semoga sukses dalam ujian sekolah. Terima kasih. Demikian anak-anak, presentasi yang saya sampaikan hari ini semoga bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa sukses di dalam menjalani penilaian akhir tahun dan sukses di dalam pelaksanaan ujian sekolah, dan bisa mengantarkan anak-anak masuk ke jenjang SMP favorit yang diidam-idamkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.